Teks tulang menutupi tempat ini dengan padat. Petir kesengsaraan mengalir turun dari langit seperti aliran berbintang, menenggelamkan Yuyu di dalamnya. Ini benar-benar hukuman dari surga. Jejak surga. Yuyu berteriak keras. Dia punya firasat buruk, mengaktifkan teknik berharga terbatas klan surgawi lagi. Tangannya bergabung bersama, menghasilkan simbol tanpa akhir. Mereka meletus keluar, mengalir keluar seperti laut besar dengan dia di tengah. Tempat ini tertutup hamparan tak terbatas, dan tidak ada yang bisa dilihat lagi. Semuanya tercakup dalam teks tulang. Di bawah, ada beberapa gunung besar yang meleleh seperti es dan salju, dengan cepat runtuh sebelum menghilang, berubah menjadi abu di bawah dua teknik berharga yang hebat. Punggung semua orang yang menyaksikan pertempuran ini terasa sedingin es. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Banyak dari mereka gemetar ketakutan. Kekuatan surgawi macam apa ini? Mereka semua adalah ahli tertinggi, namun berapa banyak dari mereka yang bisa menghadapi serangan ini? Tempat ini bergetar. Kekosongan menjadi buram, berubah bentuk parah. Seolah-olah semuanya akan meledak. Ketika tirai cahaya menghilang, rambut Yuyu berserakan, matanya sedingin es saat dia menatap ke depan. Tangannya berlumuran darah, tangan yang sama dengan luka yang muncul sebelumnya. Setelah mengalami tabrakan hebat ini, luka itu terbelah lagi, tidak dapat sembuh. Cahaya merah terang meletus, kekuatan iblis jahat di dalam darah. Si Hao tenang, tubuhnya baik-baik saja, tetapi dalam hati terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menampilkan teknik berharga yang tercatat pada potongan tulang, dan saat ini masih belum lengkap, tidak dapat menampilkan kekuatan sejatinya. Jika benar-benar dipulihkan, itu akan disebut tangan surga. Ketika dia meminjam melodi abadi klan surgawi untuk memahami Dao, meskipun itu membuat jejak teknik berharga ini muncul lagi di dalam dagingnya, masih ada beberapa teks tulang yang tidak jelas, tidak sepenuhnya dipahami. Dia butuh waktu. Sayang sekali, masih kurang sedikit. Kalau tidak, itu pasti sudah menghancurkan tubuh Yuyu. Si Hao mengakui bahwa dia telah meremehkan individu ini sebelumnya. Dia layak menjadi bakat luar biasa dari klan surgawi. Setelah bergabung dengan batu mandat surga, dia menjadi musuh yang menakutkan. Kenyataannya, Yuyu cukup terkejut. Ini hanya biara kecil yang jelek, jadi bagaimana pewaris jenis ini bisa muncul? Di kejauhan, klan surgawi merasa sulit untuk tenang. Jejak surga dikenal sebagai seni surga yang paling kuat, dan sekarang Yuyu mengalami transformasi sempurna, kultivasinya menjadi sedikit lebih kuat. Jenis efek overlay ini pasti cukup untuk mengabaikan bakat luar biasa yang normal. Namun, pemuda yang tidak jelas dan tidak dikenal di hadapannya ini secara tak terduga sangat sulit untuk dihadapi. Tangan kanannya berlumuran darah, lukanya sulit disembuhkan. Ini terlalu mengejutkan. Semuanya tenang. Hasil ini melebihi prediksi setiap pembudidaya di sini. Pewaris biara jelek ini sangat kuat sampai tingkat yang konyol. Bahkan makhluk tertinggi muda nomor 1 dari klan Kaisar pun tidak bisa menekannya. Cukup. Ini akan berakhir di sini, kata Yuyu. Auranya melonjak, meletus dengan fluktuasi kekuatan ilahi yang paling mengejutkan, membuat bumi di bawahnya terbelah dan puncak gunung yang jauh retak. Langit mulai terdistorsi. Auranya sangat kuat, dan dalam sekejap, seolah-olah binatang prasejarah yang sangat besar, naga sejati sedang bangun, akan melemparkan dunia ke dalam kekacauan. Perbuatan. Hati semua orang bergetar, jiwa mereka juga bergetar. Namun, pada saat itu, jenis aura menakutkan ini menghilang, datang dengan cepat tetapi pergi dengan cepat juga. Pada saat yang sama, Yuyu menghilang dari dunia ini, sosoknya menjadi buram dan benar-benar menghilang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang saat mereka mencari-carinya. Yuyu adalah bakat luar biasa. Ini adalah tekniknya yang berharga, dan sekarang, dia menampilkannya. Seseorang tahu yang sebenarnya. Para pembudidaya dari berbagai sekte terguncang. Jenis teknik berharga ini sangat istimewa, secara tak terduga memungkinkan dia menghilang dari langit dan bumi. Itu sangat kuat sehingga bahkan para dewa pun tidak bisa menemukan keberadaannya. Selain itu, ini hanya sebagian kecil dari tekniknya yang berharga. Pasti ada kekuatan yang menggelegar. Banyak orang gemetar dalam hati. Jenis kemampuan divine ini tidak mungkin dipertahankan.
Jika Yuyu menggunakan ini untuk memberikan pukulan mematikan, siapa yang bisa bertahan melawannya? Namun, ada juga beberapa orang yang menjadi bersemangat, misalnya, Serigala Emas, Kupu-Kupu Iblis, Jiaotu, Tuan Muda Laut Darah, dan lainnya. Mereka akhirnya melihat kemampuan divine yang diberikan oleh surga ke bakat luar biasa klan Celestial. Alasan mengapa talenta muda yang luar biasa ini datang justru untuk belajar lebih banyak dan mengamati dengan cermat. Mereka sekarang melihat teknik berharga Yuyu. Selain mereka, klan surgawi juga bersemangat dan tersentuh. Mereka akhirnya menyaksikan tertinggi muda klan mereka ditampilkan kekuatannya. Pertempuran ini kemungkinan besar akan berakhir. Meskipun orang-orang ini belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka tahu betapa menakutkannya teknik berharga Yuyu. Itu adalah teknik tak tertandingi yang paling cocok untuknya. Pakaian ungu Yunsi berkibar, penampilannya sangat cantik, sosoknya mengesankan. Saat ini, wajahnya tenang saat dia diam-diam menyaksikan medan perang. Di sisi lain, Yu Chen elegan dan luar biasa, ekspresinya tenang dan damai. Tidak ada jejak kekhawatiran. Si Hao tidak bergerak seperti gunung. Sambil berdiri di kehampaan, dia mengabaikan gunung dan sungai, berkata, Yuyu, ini metodemu. Untuk bersembunyi di kegelapan? Aku memandang rendah dirimu dari surga. Semuanya harus berakhir di sini. Suara Yuyu terdengar, tetapi tidak diketahui dari arah mana asalnya. Tiba-tiba, fluktuasi mengejutkan meletus di kehampaan. Si Hao merasakan sakit yang tajam dari matanya. Ada simbol aneh yang tak terduga digunakan di tubuhnya. Penghakiman surga, merampas cahaya. Suara Yuyu terdengar, dingin dan kejam, seolah-olah dia akan menghapus segalanya. Seolah-olah dia berada tinggi di atas dan melakukan keputusan yang mengerikan. Mata si Hao sangat kesakitan. Cahaya di depan matanya mundur, dan kegelapan tak berujung melonjak. Dia meledakkan tinjunya keluar, menyerang ke arah sumber suara. Namun, dia tidak melakukan kontak dengan apapun. Sebaliknya, jejak magis ganas melanda, ganas dan mendominasi, meledak ke arah belakang kepalanya. Itu sangat menakutkan, teks tulang mengalir keluar seperti laut. Meskipun segala sesuatu di depan mata si Hao hitam, tidak dapat melihat hal lain, tidak mungkin dia akan mudah dipukul seperti itu. Dia dengan cepat menyingkir. Penghakiman surga, merampas cahaya. Suara dingin Yuyu terdengar lagi. Hukum magis yang aneh muncul, mengelilingi langit dan bumi ini. Si Hao menemukan bahwa semua suara menghilang. Seluruh dunia sunyi dan sunyi senyap. Telinganya menjadi tuli. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Dalam dunia yang gelap dan dingin ini, si Hao hanya bisa mendengar kata-kata Yuyu. Indranya tidak bisa menangkap suara atau pemandangan lain. Jenis teknik berharga ini sangat aneh. Itu secara tak terduga merampas salah satu dari panca indera mereka. Penghakiman surga, merampas daging. Suara Yuyu terdengar lagi. Ini adalah pukulan mematikan. Bahaya sebenarnya tiba, mengelilinginya. Teks tulang ada di mana-mana. Meskipun si Hao tidak bisa melihat atau mendengar, dia merasakan bahaya dari dalam. Simbol muncul di permukaan tubuhnya. Tangannya membentuk jejak, siap menghadapi serangan kapan saja. Seolah-olah palu divine menghantam setiap inci daging si Hao. Simbol-simbol itu ada di mana-mana, menyerang dagingnya dari semua sudut untuk menghancurkannya menjadi pasta berdarah. Si Hao sangat terguncang. Bahkan dengan tubuhnya melindungi teks tulang melonjak dan tangannya membentuk jejak tinju, membombardir keluar, dia masih tidak bisa membela diri. Teknik berharga pihak lain sangat istimewa. Tidak ada lubang, dan semuanya digunakan pada satu orang untuk memusnahkannya. Ini berbeda dari masa lalu. Si Hao tampaknya telah merasakan cakram iblis besar muncul di udara, berputar-putar di sini untuk menghancurkan dagingnya. Itu sangat menakutkan. Kenyataannya, benar-benar ada cakram iblis seperti ini yang terbentuk dari teks tulang, merampas daging si Hao, menampilkan sifat menakutkan dari teknik berharga ini. Membunuh. Si Hao meraung keras. Petir bencana surgawi muncul lagi, muncul di mana-mana, menyerang semua sisi tanpa pandang bulu. Ini awalnya adalah kemampuan ilahi besar terlarang yang luas. Perjuanganmu. Ini adalah penguasa dunia, merebut cahaya dan suara, menghapus dagingmu untuk memusnahkanmu. Yuyu berkata dengan dingin. Tidak diketahui di mana dia berada.
Seolah-olah dia adalah deity dunia lain yang mengabaikan manusia yang sedih. Petir bencana surgawi meletus, meledakkan cakram iblis, membuat teks tulang sedikit redup. Itu tidak lagi bisa benar-benar menghancurkan daging Shihao. Penghakiman surga, merampas roh primordial. Yuyu berteriak. Kali ini, dia serius dan dingin, menggunakan metode yang lebih menakutkan untuk mendorong tekniknya yang berharga hingga batasnya. Dengan suara weng, ruang di antara alis Shihao mengalami rasa sakit yang luar biasa. Roh primordialnya tiba-tiba akan ditarik keluar dari tengkoraknya, terpisah dari daging. Ini adalah masalah yang sangat serius. Begitu keduanya berpisah, dia pasti akan berada dalam bahaya besar. Dagingnya pasti akan dihancurkan secara menyeluruh oleh pihak lain, dan saat dipisahkan dari cangkangnya, roh primordial itu seperti tanaman tanpa akar. Kemampuan ilahi aneh macam apa ini? Shihao menghadapi teknik ini. Bahkan sekarang, dia tidak dapat memahami masalah ini. Pihak lain tampaknya tidak terlihat, dan teknik berharga datang dari segala arah, semua ditargetkan pada tubuhnya. Sulit baginya untuk membebaskan dirinya. Sementara itu, dia ingin menyerang pihak lain, namun dia tidak dapat menemukan target. Ini membuatnya dalam keadaan yang sangat defensif. Shihao batuk seteguk darah, karena merampas cahaya, suara, dan daging masih berlangsung. Bersama dengan roh primordial yang merampas, berurusan dengan semua itu membuatnya cukup terkuras. Daging Shihao dihancurkan oleh cakram iblis dan digiling dengan kejam. Roh primordialnya dililitkan oleh rantai ilahi dan ditarik. Sebuah keputusan ilahi untuk mengeksekusinya akan dilaksanakan. Kenapa aku tidak bisa melukainya? Shihao bertanya pada dirinya sendiri. Dia terluka, darah menetes keluar dari tubuhnya, tapi itu tidak terlalu buruk untuk melukai intinya. Layar cahaya tak berbentuk muncul. Satu-satunya jalan surgawinya terbentuk samar-samar. Namun, bagian surgawi pertama ini tidak sepenuhnya terbuka, karena merasakan gelombang tekanan. Dia harus melewati tekanan kosong itu agar benar-benar muncul. Pada saat itu, seberkas cahaya terbang melewati pikirannya. Dia sekarang benar-benar mengerti. Yang disebut cahaya, suara, daging, roh primordial, dan lainnya yang merampas semuanya adalah ilusi yang menyesatkannya. Teknik berharga sejati lainnya terkait dengan ruang. Kilatan pemahaman ini membuat Shihao mengerti bahwa dia telah memasuki sangkar kosong. Semua yang disebut serangan dari pihak lain hanyalah kata-kata untuk menyesatkannya. Teknik berharga sejati adalah Dao spasial. Ini benar-benar luar biasa. Jika seseorang tidak bisa bangun dari ini, mereka pasti akan mati tanpa mengerti mengapa. Itu terlalu menyesatkan, dan bahkan bakat luar biasa yang kuat tidak akan bisa mengerti. Setelah memahami apa yang terjadi, Shihao memasuki keadaan pemahaman. Dia tahu bahwa untuk menerobos metode ini, metode yang paling efektif adalah menerobos sangkar ini dengan kemampuan ilahi yang paling kuat. Shihao membentuk jejak tinju, menampilkan teknik berharganya yang tak tertandingi, reinkarnasi. Pada saat ini tidak hanya menampilkan kekuatan waktu, ada juga kekuatan ilahi yang mendominasi. Itu adalah tinju yang dipadatkan dengan kekuatan waktu. Tinjunya meletus dengan puluhan ribu garis cahaya saat meledak ke langit. Yuyu batuk darah. Dia mengungkapkan ekspresi kaget. Pihak lain benar-benar memahami rahasia tekniknya yang berharga, menerobos pemenjaraannya, mengguncang teknik intinya yang berharga. Kekosongan bergetar, membuatnya menderita kerusakan juga. Tubuhnya bergoyang, darah mengalir dari mulutnya dan sekarat pakaiannya merah. Kekosongan itu ditembus, dan retakan muncul. Sangkar spasial menjadi tidak stabil. Shihao segera memulihkan penglihatannya, suara dikembalikan ke telinganya, dan roh primordialnya stabil. Semuanya dipulihkan. Kamu benar-benar melihatnya? Yuyu menyeka darah dari sudut bibirnya. Tubuhnya yang kuat bersinar, meletus dengan energi yang menakutkan. Kekuatannya bisa meningkat dengan cepat. Ini adalah kandang spasial yang saya buka. Selama aku mau, aku bisa menjebakmu untuk selamanya. Di tempat ini, saya adalah hukum. Kamu bisa melupakan tentang pergi. Yuyu berkata dengan dingin. Kerumunan itu tidak terlihat. Tempat ini terisolasi dari dunia luar. Yuyu naik ke udara dan menatap Shihao dari atas. Di bawah pengaruh Void Dao, aku adalah tuan, sementara kamu hanya seorang tahanan. Ini duniaku.
Si Hao tetap tenang, berkata, karena itulah yang kamu yakini, aku akan mengalahkanmu di dunia ini. Dia tidak terburu-buru untuk merobek ruang ini, malah bersiap untuk bertarung. Void mengikat, merampas indera. Yu Yu berteriak, sekali lagi menampilkan teknik berharga bawaan yang kuat dan aneh untuk memenjarakan si Hao. Hanya saja, kali ini, si Hao sudah siap. Dia tetap tak kenal takut, perlahan membuka satu-satunya jalan surgawinya. Meskipun mengalami tekanan yang luar biasa, dia masih berhasil. Dengan demikian, kekuatan aneh dan aneh itu tidak bisa mendekatinya. Hah? Yu Yu kaget. Di bawah Void Dao-nya, masih ada seseorang yang secara tak terduga dapat menghasilkan domain mereka sendiri. Itu membuat jantungnya berdegup kencang. Itu Anda. Dia segera menyadari dengan awal. Dia memiliki kecurigaan untuk memulai, tetapi dia sekarang bahkan lebih yakin. Itu karena dia tahu bahwa Huang memiliki metode semacam ini. Benar. Yang lama ini adalah Huang. Kita pernah bertemu sebelumnya, kata si Hao. Ketika Yu Yu mendengar ini, dia tidak bisa menahan raungan keras, meletus dengan semua potensinya. Bahkan ada gelombang kemarahan. Aku mencarimu. Dia meraung. Huang, orang yang menghancurkan tambang Divine klan surgawi, membunuh para ahli klan, membuat mereka merasakan tekanan besar, dan mengubahnya menjadi bahan tertawaan semua klan. Yang paling penting adalah Huang mencuri harta abadi. Dia tidak bisa dilepaskan. Selain itu, si Hao bahkan mewakili sebuah biara kecil yang jelek, membantai murid-murid klan surgawi yang paling kuat, menodai prestise klan surgawi, hampir mengubahnya menjadi lelucon. Aku akan membunuhmu. Yu Yu meraung. Tidak peduli apa, pertempuran ini harus dilakukan sampai akhir. Itu tidak bisa dihindari. Karena kamu tahu siapa aku, maka aku akan bergabung denganmu dalam pertempuran. Tubuh si Hao bersinar. Teknik Kunpeng muncul. Dia sudah lama tidak menggunakan kekuatan penuh dari teknik berharga ini, selalu menekannya untuk menghindari mengekspos dirinya sendiri. Sekarang, dia melepaskannya. Membunuh. Kedua individu itu berteriak keras. Pertempuran ini sangat mengejutkan. Sangkar kosong bergetar, dan kedua individu bertarung sampai mereka gila, bertarung sampai darah dewa melonjak. Ho! Yu Yu meraung. Rambutnya benar-benar acak-acakan. Dia tidak hanya menggunakan Void Dao-nya, dia bahkan menampilkan teknik berharga terbesar klan surgawi, jejak surga. Keduanya bentrok dengan kejam, bertukar lebih dari 4 hingga 500 gerakan. Si Hao menjadi lebih gagah berani semakin lama dia bertarung. Pada akhirnya, dia meletus, menggunakan satu-satunya jalan surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menampilkan teknik Kunpeng hingga batasnya, berjuang sesuka hatinya, seluruh tubuhnya bebas dari kekhawatiran. Sudah begitu lama sejak saya bisa mengerahkan segalanya untuk bertarung. Teknik Kunpeng sudah terlalu lama tertidur. Bukankah klan surgawi Anda menginginkannya? Aku akan membiarkanmu melihatnya di sini. Si Hao berteriak. Kali ini, dia mulai menunjukkan kekuatannya, tidak lagi ragu-ragu. Teks tubuh dan tulangnya bergabung, menjadi satu dengan rohnya. Kekuatan bertarungnya segera meningkat level. Pada saat itu, tekanan yang dihadapi Yu Yu berlipat ganda. Kunpeng menghancurkan semua metode. Si Hao meraung, seluruh tubuhnya menjadi gemilang. Bulu emas cemerlang muncul di sekitar tubuhnya, dan ada garis-garis hitam juga yang melepaskan kekuatan gemetar jantung. Ini jelas bukan bulu sejati dan hanya terbentuk dari teks tulang. Dia melepaskan teriakan keras. Semua bulu divine bersinar, melepaskan aura abadi. Kemudian, mereka benar-benar meledak. Yang disebut menghancurkan semua teknik sebenarnya seperti ini. Itu membuat Yu Yu merasa takut. Ini adalah bulu sejati Kunpeng, berjumlah ribuan hingga 10.000. Mereka berubah menjadi panah surgawi yang menembus langit dan bumi, bergegas dengan kecepatan ekstrim, menutupi segala sesuatu di area itu. Void Dao! Yu Yu berteriak, ingin mengganggu atak ini dengan hukum alam spasial dan membatasinya. Selain itu, tangannya bergabung bersama, membentuk jejak surga untuk melindungi dirinya sendiri, menghancurkan beberapa bulu sejati. Mereka melepaskan kekuatan besar. Namun, ini adalah cerminan dari teknik berharga si Hao yang berevolusi hingga batasnya. Metodenya luar biasa, memadatkan kekuatan bertarungnya yang paling menakutkan.
Menyebutnya serangan di puncak sudah kurang lebih akurat. Void Dao hanya bisa membatasinya, dan jejak surga tidak bisa menghancurkan semuanya. Bulu sejati Kunpeng meledak di angkasa, menembus langit dan bumi, menutupi semuanya dengan padat saat mereka tiba. Pada akhirnya, banyak dari mereka memasuki tubuh Yuyu, menembusnya. Darah memercik tinggi ke udara. Ah! Yuyu melepaskan raungan keras. Seluruh tubuhnya gemetar. Sangkar ini menjadi tidak stabil, langsung terkoyak oleh fluktuasi teknik Kunpeng yang tersisa. Keduanya muncul di dunia luar. Semua orang kaget. Keduanya baru saja menghilang, namun mereka muncul kembali. Seluruh tubuh Yuyu berlumuran darah. Ini terlalu mendadak. Apa yang terjadi? Mengapa makhluk tertinggi muda nomor 1 klan surgawi memiliki begitu banyak bulu divine emas yang tertusuk ke tubuhnya? Semua orang kaget, semuanya tercengang. Situasinya tidak stabil, apakah Yuyu akan dikalahkan? Banyak orang melebarkan mata mereka. Situasi telah berkembang ke keadaan ini, melebihi harapan semua orang. Semuanya berubah terlalu cepat. Terlepas dari apakah itu generasi muda atau tokoh yang lebih tua, mereka semua terkejut. Yuyu yang tidak memiliki lawan untuk puluhan provinsi benar-benar menderita kerugian besar, tampaknya dalam bahaya besar. Yuyu terhuyung mundur, batuk darah lagi. Tubuhnya yang tinggi dan kokoh memiliki banyak bulu emas yang dimasukkan ke dalamnya. Darah menetes keluar, menciptakan pemandangan yang sangat mengejutkan. Seberapa heroik dia? Sejak dia memulai jalur kultivasinya, dia selalu mengalahkan semua yang ada di jalannya, bangkit tak terbendung. Tidak pernah ada orang yang bertukar lebih dari beberapa lusin serangan terhadapnya. Dia begitu kuat sehingga generasi muda merasa putus asa. Namun hari ini, dia terluka sangat parah. Serigala emas, wanita suci istana pedang, kupu-kupu iblis, tuan muda laut darah, Jiaotu dan bakat luar biasa lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi aneh. Situasi tampaknya tiba-tiba berubah, membuat mereka sangat terkejut. Klan surgawi langsung kaget. Wajah generasi muda itu seputih salju. Ahli muda nomor 1 klan mereka ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan, tidak terbayangkan. Dalam hati mereka, Yuyu selalu tak tertandingi. Namun, apa yang mereka lihat membuat hati mereka tenggelam, merasakan kekalahan. Harapan kebangkitan klan surgawi, Yuyu, akan dikalahkan. Mata para ahli divine api ilahi klan surgawi meletus dengan cahaya. Cahaya berapi-api melonjak ke langit dan niat membunuh menyelimuti udara. Mereka akan mengambil tindakan untuk menghilangkan pemuda yang tampak cantik dan halus di depan mereka. Seorang murid biara kecil sebenarnya sangat mendominasi. Kita tidak bisa membiarkannya hidup-hidup. Ada dewa sejati dari klan surgawi yang berkata dengan dingin. Inilah yang mereka pikirkan di dalam dan ditransmisikan melalui indera divine mereka, terdengar di telinga semua anggota klan mereka. Hasil semacam ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Mereka tidak bisa membiarkan seorang pemuda berdiri di atas makhluk tertinggi muda nomor 1 klan surgawi. Namun, di bawah mata semua orang, jika mereka dengan berani mengambil tindakan, efeknya akan sangat negatif. Mereka kemungkinan besar akan dikecam oleh orang lain dan ditendang saat mereka dijatuhkan oleh beberapa sekte besar. Buat gangguan, lalu bunuh dia. Seseorang berkata dengan lembut. Dia ingin menghasut generasi muda dan membuat tempat ini kacau, dan kemudian dia diam-diam akan mengambil tindakan. Ada beberapa generasi muda klan surgawi yang matanya merah. Ini adalah penghinaan. Pahlawan yang tak tertandingi di dalam hati mereka akan runtuh. Sulit bagi mereka untuk menerima ini. Bunuh dia! Beberapa orang berteriak, tangan mereka membawa artefak berharga, hendak bergegas. Pakaian Yunsi berkibar tertiup angin, membungkus tubuhnya yang sempurna dan memicu lekuk tubuh yang indah. Sementara itu, rambut ungunya juga berkibar, wajahnya yang oval berkilau putih, matanya seperti batu permata, hidungnya lurus dan tinggi. Dia sangat menakjubkan. Dia merasa sulit untuk tetap tenang. Bahkan Yuyu yang kuat dikalahkan, itu benar-benar tidak terduga, membuatnya tergerak. Kemuliaan generasi muda klan surgawi akan redup dari pertempuran ini? Bagaimana biara kecil yang jelek ini bisa menghasilkan murid yang begitu kuat? Hatinya naik dan turun dengan keras saat dia melihat Yuyu, dan kemudian pada pemuda cantik dan lembut itu. Yunsi, ambil tindakan juga.
Dewa sejati berkata diam-diam, menyuruhnya menghasilkan harta rahasia yang diberikan oleh tingkat klan yang lebih tinggi. Ketika Yunsi mendengar ini, ekspresinya menjadi lamban, merasa ragu-ragu. Namun, anggota klan mendesaknya lagi, mengatakan kepadanya bahwa dia harus segera mengambil tindakan untuk mengganggu kedamaian tempat ini. Wajahnya yang bersinar cantik penuh dengan keraguan. Meskipun dia adalah anggota klan surgawi dan harus mematuhi perintah, dan dengan cepat mengambil tindakan, ini benar-benar tidak terlalu terhormat. Cepat, tidak ada cukup waktu. Seorang tetua klan meraung. Telapak tangan Yunsi bersinar. Sebuah item muncul, melonjak dengan cahaya keberuntungan, muncul seperti bunga teratai, berkilau dan cemerlang di antara jari-jarinya. Ini adalah benda suci yang dianugerahkan oleh Dewa Surgawi. Dia tahu betapa kuatnya harta rahasia ini. Menyerang seperti ini kemungkinan akan membunuh dewa sejati. Tiba-tiba, riak muncul dari kejauhan. Fluktuasi misterius muncul. Seorang wanita menoleh dari arah itu, anggun dan menyendiri, pakaian putihnya berkibar, seolah-olah kecantikan dingin turun ke dunia manusia. Yunsi melihat Qingyi. Riak muncul di dalam hatinya. Kata-kata yang telah mereka tukarkan sebelumnya di Akademi Dewi muncul di benaknya, membuatnya sedikit terganggu. Pikirannya rumit. Saat itu, pemuda berpakaian putih yang luar biasa itu telah menyuarakan ketidakadilan yang diterima Si Hao. Wanita muda berpakaian putih itu tersenyum tipis, nyala api hijau muncul di antara alisnya seperti jejak. Itu terpancar dengan cemerlang, melepaskan fluktuasi misterius dan menakutkan. Selain itu, Qingyi menepi Feng Wu, serta beberapa tetua dari Akademi Dewi. Yunsi tercengang. Apakah pihak lain berdiri melawan mereka, akan menghentikan klan surgawi dari mengambil tindakan? Sesepuh. Yunsi berbalik untuk melihat dewa klannya. Apalagi yang perlu diragukan? Mungkinkah Anda ingin melihat Yuyu mati dalam pertempuran? Klan surgawi kami dipermalukan. Wajah para ahli alam api ilahi mengungkapkan ekspresi jelek. Tiba-tiba, tubuh semua ahli tingkat divine dari klan surgawi bergetar, ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan. Kemudian, mereka melebarkan mata mereka, menatap ke arah medan perang. Itu karena pada saat ini, mereka mendengar berita mengejutkan surga yang meledak seperti guntur di telinga mereka. Itu adalah Yuyu yang diam-diam mengirimi mereka pesan, memperingatkan mereka. Dia adalah Huang, Si Hao yang datang dari alam bawah. Seluruh tubuh Yuyu dipenuhi luka dan berlumuran darah. Bulu-bulu emas sejati tak terbendung, menembus dagingnya. Beberapa dari mereka bahkan dipaku ke tulangnya. Rambutnya berdiri karena marah. Orang lain mencuri harta abadi mengejutkan dunia mereka dari gua divine mereka, dan kemudian terus membunuh pahlawan klan mereka. Ini adalah provokasi dan penghinaan yang tidak terselubung. Jika itu benar-benar dia, maka tidak ada yang bisa dikatakan. Jangan merasa takut menahan dan langsung musnahkan dia. Ada dewa sejati yang berbicara, segera meletus dengan niat membunuh, tidak lagi menahan diri. Mereka akan mengambil tindakan dengan kekuatan penuh. Tidak. Yuyu menghentikan mereka. Dia ingin membunuh Huang secara pribadi, agar mayat Si Hao tergeletak di kakinya. Dia tidak bisa dikalahkan oleh orang ini. Dia akan menebus martabatnya sendiri. Apa katamu? Dewa sejati mengerutkan kening dalam hati, mengungkapkan ketidakpuasan. Mereka sudah tahu identitas orang itu, jadi bagaimana mereka masih bisa duduk diam? Ini pertempuranku. Saya tidak ingin Anda semua mengambil tindakan. Aku akan mengerahkan segalanya dan bangkit dengan pertempuran ini. Kata Yuyu. Jika dia dikalahkan hari ini, wajah seperti apa yang akan dia tinggalkan? Dia adalah ahli nomor 1 klan surga. Bahkan jika dia kalah dalam pertempuran besar 3.000 ahli, dia masih tidak bisa dikalahkan di bawah tangan Huang yang seluruh klan surgawi lawan. Dia tidak bisa menelan penghinaan ini. Terlepas dari itu, dia harus menang, memotong Si Hao di hadapannya, menggunakan ini untuk benar-benar menghapus penghinaan yang dideritanya barusan. Selain itu, dari situasi sekarang, sudah cukup bahwa itu dia mengungkapkan identitas Si Hao kepada klan. Yang terjadi selanjutnya sekarang hanyalah pertempuran antara dia dan Huang. Yuyu sudah lama mundur cukup jauh. Tubuhnya berkedip-kedip dengan simbol, menjadi sangat mempesona, membakar bulu sejati Kunpeng dan melarutkan rasa sakit yang luar biasa ini. Si Hao sangat terkejut. Jika itu adalah ahli tertinggi lainnya, mereka pasti sudah lama mati,
apalagi mencoba hidup dan menetralisirnya. Namun, Yuyu tiba-tiba masih bertahan. Kita harus memahami bahwa itu bukan bulu sejati tetapi teks tulang yang membawa kekuatan Kunpeng. Mereka mulai bersinar segera setelah mereka menembus daging pihak lain, mencoba mencabik-cabik pihak lain. Bahkan bakat luar biasa yang kuat akan merasa sulit untuk hidup. Yuyu terlalu istimewa. Meskipun retakan muncul di dagingnya, dia dengan paksa menekan luka-lukanya. Suara lonceng Divine Dao yang hebat terdengar dari dalam tubuhnya, memekakkan telinga dan memekakkan telinga. Ini bukan hanya karena metode rahasianya mengejutkan, tetapi karena ada sesuatu di dalam tubuhnya juga yang membantunya menetralisir situasi tanpa harapan ini, menghindari cobaan yang sulit ini. Xiao berjalan mendekat, menekan ke depan. Yuyu mundur selangkah, sosoknya menjadi buram dan dengan cepat menghilang dari tempat ini. Dia menampilkan Void Dao, seni ilahi yang diberikan kepadanya oleh surga. Jika dia dengan hati-hati menyembunyikan dirinya, akan sulit untuk menemukan atau mendekatinya. Tiba-tiba, gelombang cahaya suci keluar dari tubuh Yuyu. Ada batu aneh di dalam tubuhnya yang melepaskan cahaya keberuntungan. Warnanya merah tua, lalu melonjak dengan energi ungu, lalu putih bersih seperti batu giok. Itu membuat tempat ini sangat megah. Tubuh Yuyu bersinar, menerangi langit. Luas, suci, agung, khusyuk, ada aura yang sangat kuat. Semuanya berasal dari batu aneh itu. Semua bulu sejati Kunpeng yang menembus tubuhnya dipaksa keluar, ditembakkan kembali ke kehampaan dan berubah menjadi teks tulang, menjadi energi yang akhirnya menghilang. Itu batu mandat surga. Semua orang melebarkan mata mereka. Mereka melihat bahwa di dalam tubuhnya yang bersinar ada batu aneh yang melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan, melesat ke tempat ini sampai menjadi ilahi dan menguntungkan. Ada dao besar berdering melalui tempat ini. Mata banyak orang menjadi merah. Hal semacam ini adalah benda langka, dan setiap bagian bisa menciptakan ahli yang luar biasa. Tidak ada yang bisa melupakan legenda kuno 6 langit besar. Justru karena 6 batu mandat surga bahwa itu klan kaisar yang tak tertandingi akhirnya diciptakan. Sayang sekali, begitu batu mandat surga mulai bergabung dengan seseorang, bahkan jika seseorang merebutnya, itu tidak akan bergabung dengan tubuh orang lain. Ia telah memilih pemiliknya. Namun, setelah memolesnya, itu masih harus menjadi benda ilahi. Yuyu mengalami transformasi yang mengejutkan. Luka-lukanya tertutup, tulang-tulangnya terhubung, menyembuhkan luka-luka yang diciptakan oleh bulu sejati Kunpeng. Selain itu, setiap inci kulit dan tulang bersinar. Semua orang menghela nafas dengan heran. Batu aneh ini benar-benar merupakan barang keberuntungan alami. Batu mandat surga, namanya tidak diberikan secara acak, tetapi memiliki makna yang dalam. Mereka yang mendapatkannya akan menerima sesuatu yang mirip dengan pengakuan surga, mewakili mandat surga. Memiliki batu mandat surga sama dengan memiliki beberapa kehidupan. Selama itu masih ada, seseorang dapat dengan cepat pulih. Selain itu memiliki makna sejati yang terkandung di dalamnya, serta materi aneh yang akan memungkinkan seseorang untuk menjalani evolusi yang sempurna. Nilai item ini tidak terbayangkan. Gunung-gunung berteriak-teriak dengan kebisingan. Banyak orang berteriak keluar, suara itu mengguncang langit. Bukan hanya karena batu mandat surga sangat berharga, tetapi juga karena keduanya akan bertarung lagi. Hanya batu, apa istimewanya itu? Xiao berkata dengan tenang. Dia menekan ke depan, rambutnya secara alami tersebar di dada dan punggungnya. Matanya cerah, penuh percaya diri. Ketidaktahuanmu akan menjadi akhirmu. Yuyu berkata dengan dingin. Suaranya rendah seperti guntur, bergema di seluruh wilayah pegunungan ini. Tubuhnya bersinar, memulihkan kondisi puncaknya. Energi keberuntungan melonjak, dia jelas berbeda. Ada yang tidak beres, Yuyu mengalami semacam transformasi. Bahkan orang-orang Celestial Clan mengungkapkan ekspresi kaget, apalagi yang lain. Kalian semua, mundur. Jangan mengambil tindakan. Pada saat ini, Dewa Sejati Klan Surga mengungkapkan tatapan aneh, memiliki Yunsi dan murid-murid muda klan untuk tidak bertindak gegabah. Itu karena mereka merasakan sesuatu. Mata mereka terbakar dengan cahaya, mengungkapkan sedikit harapan. Di puncak gunung lain, nyala api hijau di antara alis King Yi memudar juga, memulihkan ketenangannya.
Matanya yang indah jernih saat dia menatap sepasang makhluk tertinggi muda di medan perang. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cahaya perak meletus dari punggung Yuyu, bergegas ke langit seperti gunung berapi, mengejutkan semua orang. Itu menyebarkan semua awan di dekatnya. Sepasang sayap perak muncul di belakangnya. Mereka sangat besar dan berputar-putar dengan cahaya suci. Mereka sangat luar biasa, kemegahan putih bersih yang mereka hamburkan seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya yang mengatur diri mereka di langit. Sayap surga. Seorang ahli api ilahi dari klan surga berkata dengan suara gemetar. Tubuh Yuyu meraung seperti tsunami. Itu adalah darahnya yang bergerak, secara tak terduga menghasilkan kekuatan semacam ini, membuat beberapa orang begitu terguncang sehingga mereka tidak bisa diam. Sepasang tanduk naga muncul di atas kepalanya. Tanduk surga. Dewa sejati dari klan surgawi dipindahkan. Tubuhnya sedikit gemetar. Segera setelah itu, baju besi muncul sepotong demi sepotong di tubuh Yuyu. Mereka berkilau dengan kecemerlangan, terkondensasi dari simbol, bukan materi nyata. Armor ilahi yang dianugerahkan oleh surga, itu terbentuk. Dia maju ke keadaan seperti ini. Banyak tetua celestial klan gemetar, merasa sangat bersemangat. Kemudian, mereka tampaknya sudah tenang, tidak lagi merasa cemas atau khawatir. Mereka mundur untuk menyaksikan pertempuran. Ini yang dikabarkan. Legenda mandat surga. Para kultivator dari setiap klan tidak mengerti. Segera setelah itu, mereka bangun, mengingat legenda klan surgawi. Mendapatkan batu mandat surga dan bergabung dengannya setara dengan mendapatkan pengakuan surga, dan para jinius yang memiliki bakat dapat berevolusi selangkah lebih maju, mengalami beberapa perubahan. Kemampuan mereka akan meningkat pesat. Jika seseorang bisa mendapatkan sayap surga, tanduk surga, dan memakai baju besi divine, mereka akan mampu mendominasi seluruh dunia. Perubahan ini dikenal sebagai legenda mandat surga. Sejak zaman kuno, jumlah mereka yang bisa melaksanakan legenda mandat surga sedikit dan jarang. Namun, mereka semua sangat kuat. Terima kematian. Yuyu bergegas. Armor yang menutupinya melepaskan cahaya ilahi. Dia dengan cepat bergegas, membantai musuh besar di depannya. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu hanya menciptakan kembali kemuliaan 6 langit kuno. Berapa jumlahnya? Aku akan menekanmu, kata Si Hao. Wajahnya tenang, matanya dalam tanpa jejak fluktuasi. Dia terlalu tenang, puas dan tanpa rasa takut. Dia penuh percaya diri. Semua orang sangat terguncang. Bahkan seseorang yang menampilkan legenda mandat surga muncul, namun dia masih bertindak begitu riang. Orang aneh macam apa dia sebenarnya? Si Hao berdiri di tempat asalnya, tidak bergerak seperti gunung. Pada akhirnya, dia langsung mengacungkan tinjunya, mengirimkan cahaya keemasan terbang kemana-mana, mengguncang langit. Tinju Si Hao sangat mengejutkan. Cahaya keemasan meletus ke segala arah, dan angin kencang bertiup. Beberapa puncak gunung tumbang dari tanah, tiba-tiba ditarik ke atas, meledak di udara. Ini hanya pemuda yang cantik dan lembut, namun tinju yang dia hancurkan keluar memiliki kekuatan yang begitu mendominasi. Di sisi lain, tubuh Yuyu meletus dengan cahaya keberuntungan. Dia membantai ke depan, teks tulang membentuk baju besi yang menutupi tubuhnya. Cahaya warna-warni ilahi menutupi matahari, tinjunya melengkungkan kehampaan. Ini adalah tabrakan besar yang mengejutkan jiwa. Suaranya terlalu besar, dan simbol ilahi meletus satu demi satu, mengukir diri mereka sendiri di kehampaan. Kekuatan ilahi yang kuat melonjak. Pada saat ini, seolah-olah langit dan bumi terbalik. Kekosongan menjadi tidak jelas, dan bumi yang besar terbelah. Retakan hitam terjalin di pegunungan satu demi satu, merobek beberapa gunung. Adegan itu sangat menakutkan, mengguncang hati mereka. Kedua pahlawan itu berjuang untuk menjadi yang teratas, seolah-olah mereka membebaskan diri dari belenggu dunia. Mereka seperti dua naga sejati yang menerobos belenggu mereka, datang ke era sekarang dari era kuno abadi untuk bertarung dalam pertempuran sengit. Angin kencang bergerak. Yuyu bergerak mundur. Ketika sepasang sayap perak yang sangat besar bergerak, kemegahan suci putih bersih dan kabut menyebar keluar, bahkan membuat beberapa gunung di kejauhan bergetar. Dia terlalu kuat. Ini adalah hasil evolusi setelah bergabung dengan batu mandat surga. Legenda mandat surga membuatnya lebih kuat dari sebelumnya.
Di sisi lain, Si Hao berdiri di sana tanpa cedera. Sudut pakaiannya berkibar, tatapannya menembus. Tubuhnya tinggi dan kokoh, teks tulang berkobar tentang dirinya. Dia tenang dan tidak terganggu. Kekuatan macam apa ini? Dia benar-benar bisa menahan legenda mandat surga. Itu sunyi senyap, tetapi jantung semua orang berdetak kencang. Sungguh pemuda yang kuat. Biara kecil yang menurun ini sebenarnya menghasilkan murid jenis ini. Apakah mereka akan melawan langit? Bahkan sekarang, banyak orang tidak tahu bahwa ini adalah Huang. Ada banyak orang dari klan surgawi yang merasa tidak nyaman. Seberapa kuat lawan ini? Bahkan Yuyu yang mengalami transformasi semacam ini tidak bisa langsung menekannya. Wajah cantik Yunsi penuh dengan keterkejutan. Matanya yang indah berkedip saat dia menatap medan perang. Hati dewa sejati klan surgawi semuanya mengeluarkan suara gedeng. Huang sangat kuat sampai pada titik di mana mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, segera setelah itu, mereka memantapkan pikiran mereka juga. Itu karena Yuyu belum menggunakan sayap surga, tanduk surga, dan baju besi yang diberikan dari atas. Itu adalah metode pembunuhan yang sebenarnya. Bodoh, menantang legenda mandat surga. Kamu akan mati tanpa penguburan yang layak. Yuyu berkata dengan lembut. Suaranya sangat dingin tanpa emosi. Seolah-olah dia adalah seorang master yang menatap orang-orang dari atas, orang yang menyaksikan orang-orang biasa berjuang di dunia. Segera setelah itu, dia menghilang. Dia menunjukkan metode ilahi bawaannya sendiri, menyeret Si Hao ke dalam sangkar kosong untuk melakukan konfrontasi besar terakhir. Kegelapan menyerang, dingin dan sunyi. Setelah pengalaman pertamanya, Si Hao mengerti rahasianya. Merampas cahaya, suara, daging, roh primordial, dan lainnya hanyalah kepura-puraan palsu. Sifat sejati diletakkan di dao spasial. Masuk? Si Hao terkejut. Ketika dia mendukung satu-satunya jalan surgawinya, dia merasakan perlawanan yang luar biasa. Sangat sulit untuk diatasi. Dia melepaskan gerutuan ringan. Catatan primordial sejati beroperasi, teks-teks tulang terukir di dalam setiap inci dagingnya. Energi vital tubuhnya dengan cepat naik ke puncak. Seluruh tubuhnya mulai bersinar. Sementara itu, satu-satunya bagian surgawinya akhirnya mendukung dirinya sendiri. Itu seperti bulan ilahi, tetapi juga seperti matahari keemasan. Itu mengelilinginya di dalam, gemilang dan mempesona. Yuyu kaget. Kemampuan divine bawaannya tidak lagi seperti sebelumnya, menjadi sedikit lebih kuat. Legenda mandat surga muncul, itu bukan hanya kata-kata. Itu benar-benar meningkatkan kekuatannya, membuat kekuatan dao spasialnya meningkat pesat. Dia tidak pernah berharap Si Hao tidak terluka, terus menghasilkan penghalang pelindung itu. Itu sangat aneh. Domain macam apa ini? Dia melihat penghalang cahaya itu. Ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya esensi keluar. Kamu harus bergerak. Biarkan saya melihat betapa mulianya legenda mandat surga sebenarnya, kata Si Hao. Bagian surgawi melindunginya, mengelilinginya seperti matahari yang terik. Bahkan rambutnya berubah menjadi keemasan. Mandat surga tidak tertandingi. Kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Yuyu memiliki keyakinan mutlak. Dia melepaskan teriakan besar dan melepaskan serangan yang paling menakutkan. Sepasang tanduk naga di kepalanya bersinar. Dua bilah tajam terbang keluar, menembus kehampaan dan membelah langit dan bumi. Teriakan drakonik terdengar, dan seolah-olah 9 langit dan bumi ke-10 terguncang. Jenis aura ini terlalu menakutkan, bergegas dengan kecepatan ekstrim. Satu meretas ke arah ruang di antara alis Si Hao, sementara yang lain membidik pinggang. Tanduk surga. Ini adalah perwujudan dari legenda mandat surga, tanduk yang dianugerahkan oleh surga di atas. Kekuatannya sangat besar, mampu dengan mudah merobek gunung dan sungai. Jika itu cukup kuat, di masa depan, itu bahkan bisa meretas matahari, bulan, dan bintang dalam sekejap. Mata Si Hao dalam. Teks tulang di dalam tubuhnya bergemuruh. Kali ini, dia tidak menggunakan teknik berharga yang mengubah dunia, melainkan mengedarkan catatan primordial sejati. Dia juga menggunakan hal-hal yang dia pahami di alam transformasi spiritual. Dagingnya berkilau. Ribuan hingga puluhan ribu garis cahaya ilahi terkondensasi, membentuk tungku yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang dari mereka sangat kecil, dan setelah berkumpul, mereka mulai mengalir seperti darah.
Tangan Si Hao bergabung menjadi jejak. Melalui catatan primordial sejati, dia menampilkan semua metode yang dia pahami sebelumnya. Saat energi darahnya melonjak, tungku besar muncul di depannya. Ini adalah hasil dari kondensasi simbol primordial. Ada sedikit energi darah juga yang membawa fluktuasi tak terbatas. Dengan suara kuangdang, tutup tungku dibuka, dan dua bilah tajam dikumpulkan. Historis. Api ilahi meletus, langit dan bumi bergoyang. Menekan. Si Hao melepaskan teriakan keras. Dia tidak hanya memperbaiki bilah cahaya, dia juga mengaduk tungku ilahi, menghancurkan tanduk surgawi di kepala Yuyu, mengambil inisiatif untuk menyerang. Tanduk surga menunjukkan kekuatan mereka. Bilah cahaya yang tak terhitung jumlahnya meretas keluar seperti cahaya bintang yang gemilang. Itu menerangi tempat ini. Sementara itu, Si Hao menjadi tidak jelas juga. Suara kengkiang berdering tanpa henti di dalam tubuhnya. Segera setelah itu bukan lagi tungku. Ada lonceng dao, pedang surgawi, kuali, pagoda, dan lainnya. Mereka semua mengambil bentuk, bergegas ke depan. Itu bukan hanya satu, tetapi banyak dari mereka yang menutupi tempat ini. Semua jenis artefak magis muncul, berjumlah ribuan hingga puluhan ribu. Mereka semua terkondensasi dari teks tulang, dan saat ini, mereka menghadapi tanduk surga. Ini adalah konfrontasi yang hebat. Keduanya bersinar, cahaya divine bergegas ke langit. Mereka bergegas maju juga untuk melakukan pertempuran jarak dekat yang intens. Pada saat itu, mereka bertukar lebih dari 100 serangan. Apakah kamu tidak mengerti teknik berharga Kaisar Petir, serta kemampuan ilahi reinkarnasi? Mengapa tidak menggunakannya? Aku akan mengambil semuanya. Yuyu berkata dengan dingin. Aku khawatir kamu tidak akan bisa, kata Si Hao. Dia tidak ingin menggunakan semuanya. Menampilkan salah satu dari mereka ke alam kesempurnaan sudah cukup. Yuyu menjadi gila. Dia menggunakan kekuatan terbesarnya, dan pada saat ini, baju besi surgawinya bersinar, seluruh tubuhnya tampaknya menjadi tidak bisa dipecahkan. Dia bertabrakan intens dengan Si Hao, menyebabkan suara dang-dang berdering di udara. Selain itu, tidak hanya tanduk di kepalanya bersinar, tangannya juga bergabung, menghasilkan salah satu teknik berharga terbesar klan surgawi, jejak surga. Langit dan bumi meletus, cahaya suci melesat tanpa henti. Ada simbol di mana-mana di dalam sangkar kosong ini. Teks tulang dan hukum alam terjalin, itu sangat menakutkan. Jika seseorang tidak memiliki satu jalan surgawi Si Hao dan menggantikannya, mereka pasti akan sangat menderita, langsung ditekan. Itu karena Yuyu adalah pengontrol sangkar kosong ini. Itu seperti yang dia katakan. Dari sudut pandang tertentu, dia adalah penguasa tempat ini. Rambut Yuyu beterbangan dengan kacau, cahaya suci di tubuhnya menjadi semakin kaya. Armornya melepaskan suara kengkiang, memberi Si Hao tekanan yang luar biasa. Armor ilahi pihak lain terlalu tangguh dan sulit untuk ditembus. Keduanya seperti naga sejati saat mereka terjerat, dengan kejam saling mencabik-cabik. Dalam sekejap mata, 200 gerakan berlalu. Si Hao telah lama menggunakan teknik berharga terlarangnya. Bunuh! Yuyu berteriak keras. Matanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala, tampak agak kejam. Dia menggunakan gerakan ganas untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Pada saat itu, sosoknya muncul di mana-mana. Sayap surga bergerak, menciptakan retakan di mana-mana di kehampaan. Semuanya akan hancur. Sepasang sayap perak meretas daging Si Hao seperti dua bilah, itu sangat menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Si Hao terkejut. Ruang antara ibu jari dan telunjuknya terbelah, dan darah mengalir keluar. Sayap surga ini sangat kuat ke tingkat yang konyol. Jika bukan karena dagingnya mencapai puncak, dia mungkin telah diretas menjadi dua. Mata Yuyu dengan cepat menyusut. Jika itu adalah ahli luar biasa lainnya, mereka akan diretas. Bagaimana orang ini bisa mengambil kepala ini? Itu karena ini bukan sepasang sayap normal, melainkan yang terbentuk dari jejak hukum alam. Mereka berisi dao besar batu mandat surga, benar-benar tak terkalahkan. Si Hao berkata dengan dingin, saya sudah mengalami legenda mandat surga dari awal hingga akhir. Apakah Anda punya trik lain untuk ditunjukkan kepada saya? Itu adalah pertempuran yang intens. Pertempuran besar keduanya telah mencapai 500 pertukaran. Mata Yuyu sedingin es. Apa yang orang lain coba katakan?
Dia sombong sampai tingkat kurang ajar. Armor Yuyu melepaskan suara kengkiang, dan sayap surga bergerak, hendak membelah kekosongan saat dia menyerang Si Hao. Api emas tak berujung melonjak dari tubuh Si Hao. Seperti dewa iblis yang dibangkitkan, teknik Kun Pengnya dinaikkan hingga batasnya. Energi vitalnya sendiri melonjak, kelelahannya luar biasa. Di punggungnya, sepasang sayap besar muncul, bulu-bulu emas sejati membawa garis-garis hitam. Itu bergoyang lembut, secara tak terduga menghasilkan untayan energi kacau. Ini adalah sayap Kun Peng. Setelah tiba di alam yang lebih tinggi, Si Hao belum benar-benar menggunakan kekuatan divine yang tak tertandingi. Di alam bawah, mereka telah menyapu semua musuh, kekuatan divine yang tak tertandingi. Ketika sayap di belakangnya terbentuk dari teks tulang yang saling bertabrakan, lonceng waktu ilahi yang agung terdengar, meletus dengan simbol tak berujung. Untaian energi kacau menyelimuti udara juga. Segera setelah itu, sayap Kun Peng ini bergerak, meretas ke depan dengan cara mengamuk yang tak tertandingi. Itu membuat banyak retakan muncul di sangkar kosong ini, akan meledakkannya. Yuyu menggerakkan sayap surganya. Cahaya suci putih keperakan meluap ke langit. Seolah-olah cahaya bintang tak berujung jatuh, berkumpul bersama untuk bertemu dengan sayap Kun Peng. Matanya membawa nyala api, serta sejenis kegilaan. Pertempuran ini mungkin mendekati akhir. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Yuyu tercengang, dan semua kepercayaan diri dan kegembiraan membeku di wajahnya. Sayap surganya patah. Sayap Kun Peng yang disertai dengan untaian kabut meretas sayap peraknya yang sangat besar, melepaskan suara yang memekakkan telinga. Ah! Dia meraung marah, kepala rambutnya berdiri tegak. Seluruh tubuhnya bersinar, dan baju besi surgawi berdering dengan suara seng-seng. Dia dengan ganas menyerang Si Hao. Si Hao melepaskan teriakan keras, berdiri di sana tanpa bergerak. Namun, sayap emas besar yang terbuat dari teks tulang turun, seolah-olah mereka meretas dari awan dan langit di atas. Armor ilahi yang tidak bisa dipecahkan mengungkapkan retakan setelah dipukul oleh sayap Kun Peng. Itu segera meredup. Baju besi surgawi apa? Itu hanya diringkas dari teks tulang. Bagaimana tidak bisa dipecahkan? Si Hao berkata dengan lembut. Tubuhnya dikelilingi oleh lorong surgawi tunggal, membuatnya tampak seolah-olah dia berdiri di dalam matahari keemasan yang besar. Rambutnya keemasan, dan sayap Kun Peng di belakangnya bahkan lebih gemilang. Yuyu batuk seteguk besar darah sebelum terbang keluar. Meledak! Yuyu berteriak keras. Armor di tubuhnya semua terlepas, berubah menjadi potongan demi potongan fragmen tulang. Mereka kemudian bersinar, menyala, dan kemudian bergegas menuju Si Hao. Mereka akan meledak di sini. Pupil Si Hao berkontraksi. Simbol emas tertahan, dan kemudian gelombang kabut hitam muncul. Seekor ikan berwarna hitam besar muncul, mengangkat laut hitam yang menyapu tinggi ke langit, menenggelamkan semua yang ada di depan. Dia sendiri pindah ke samping, menghindar keluar. Ini adalah bentuk lain dari teknik Kun Peng. Fragmen baju besi itu meledak, menghilang, tetapi mereka tidak dapat mempengaruhi laut hitam terlalu banyak. Seolah-olah mereka memasuki rawa, hanya mampu menciptakan beberapa gelombang paling banyak. Semua ini dibuat dari teks tulang, tetapi itu tidak jauh berbeda dari yang asli. Yuyu meraung, menggunakan semua kekuatannya untuk menyalakan teks tulangnya, membentuk jejak surga. Dia juga beresonansi dengan kekosongan, melakukan serangan terakhir yang paling kuat. Si Hao cepat hingga ekstrim. Dia menunjukkan teknik Kun Peng lagi, tidak berusaha keras dalam serangan ini. Bahkan dia merasa konsumsinya terlalu besar. Bulu-bulu emas menghantam dari atas seolah-olah mereka turun dari atas awan. Seluruh tubuh Yuyu berlumuran darah. Dagingnya compang-camping saat dia terbang keluar. Si Hao mengikuti di belakangnya, menahan sayap yang terbentuk dari teks tulang. Tinjunya terbanting keluar. Cahaya keemasan yang bisa menembus matahari dan bulan segera menembus Yuyu, membuat seluruh tubuhnya terbang kembali. Darah memercik tinggi ke udara. Apalagi sangkar kosong ini meledak. Mereka jatuh ke dunia nyata. Semua orang kaget. Mereka semua melihat pemandangan ini. Tinju Si Hao sudah meledakkan tubuh Yuyu setengah busuk, darah memercik tinggi ke udara. Bahkan legenda mandat surga dikalahkan? Semua orang terguncang. Banyak orang melepaskan teriakan ngeri. Mata Yuyu dingin.
Ada harta rahasia di dalam tubuhnya yang bersinar, terbang keluar dan melepaskan kekuatan Dewa Surgawi. Namun, Si Hao tidak takut. Dia menghasilkan sepotong tanah kuning, dan dengan suara peng, itu menginfeksi permukaannya, membuat cahaya artefak magis itu menjadi redup. Bunuh dia! Dewa sejati klan surgawi diam-diam berteriak. Mereka harus mengambil tindakan sekarang, atau Yuyu akan berada dalam bahaya. Sementara itu, Yunsi dan orang lain menerima pesanan. Tokoh-tokoh alam api ilahi secara alami mengambil tindakan juga, bergegas maju. Indra ilahi Si Hao tajam. Dia dengan cepat mundur, cepat ke tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, tangannya bersinar, menghasilkan pisau. Itu sangat besar, membentang beberapa ratus sang. Dengan sedikit gerakan, gunung dan sungai kehilangan warna, matahari dan bulan menjadi redup. Kita tidak bisa menghentikannya, dia terlalu cepat. Para ahli klan surgawi berteriak keras saat mereka menyaksikan dengan mata melebar. Itu karena itu adalah pisau yang terbentuk dari petir. Tidak peduli seberapa cepat semua orang, bagaimana mereka bisa lebih cepat dari kilat. Si Hao mengacungkan bilah petir dari jarak beberapa ratus meter. Dengan suara peu, Yuyu diretas menjadi dua. Darah memercik keluar. Cahaya pedang tertahan, dan kemudian berubah menjadi ular petir, meraih batu aneh sebelum dengan cepat bergerak mundur ke telapak tangan Si Hao. Huang! Yuyu berteriak keras, warna dengan cepat memudar dari wajahnya, menjadi sangat pucat. Dia diretas di pinggang, dan dia kehilangan batu mandat surganya. Ini sama dengan lumpuh. Apa? Dia adalah Huang. Ketika para kultivator dari semua sekte yang berbeda mendengar ini, mereka semua terkejut. Wilayah pegunungan merasa sulit untuk tenang. Seluruh tempat ini mendidih karena keributan.